Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang manajemen persediaan. Perkenalkan, nama saya Livia Ananda Karina dan rekan saya yang bernama Ulfatun Nisa, Nur Aziza Hidayanti, dan Muhammad Ainul Muhaimin. Definisi manajemen persediaan menurut beberapa ahli sebagai berikut. Menurut Freddy Rangkuti, manajemen persediaan adalah salah satu unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan yang secara kontinu diperoleh, diubah, kemudian dijual kembali. Menurut Serol, Ninwonger, Polip, Efes, dan Card S. Warren yang diterjemahkan oleh Alia Farahmita, Amanugrahani, dan Taufik Hindrawan, manajemen persediaan adalah digunakan untuk mengindikasikan barang dagang yang disimpan untuk kemudian dijual dalam operasi bisnis perusahaan dan bahan yang digunakan dalam proses produksi atau yang disimpan untuk tujuan itu. Sedangkan pengertian manajemen persediaan tersendiri yaitu persediaan atau inventory adalah bahan-bahan atau barang yang disimpan yang akan dipergunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk proses produksi atau perakitan, untuk suku cadang dari peralatan, maupun untuk dijual. Walaupun persediaan hanya merupakan suatu sumber dana yang menganggur, akan tetapi dapat dikatakan tidak ada perusahaan yang beroperasi tanpa persediaan. Yang pertama, ada persediaan bahan baku atau raw material stock, yaitu persediaan barang-barang berwujud seperti besi, kayu, serta komponen-komponen lainnya yang dapat digunakan dalam proses produksi. Kedua, persediaan komponen-komponen rakitan atau purchased parts atau komponen, yaitu persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain dan di mana secara langsung dapat dirakit menjadi suatu produk. Ketiga, ada persediaan bahan pembantu atau penolong atau supply stock. Itu persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi tetapi tidak merupakan bagian atau komponen barang jadi. Yang keempat, ada persediaan barang setengah jadi atau work in process stock, yaitu persediaan barang-barang yang digunakan untuk keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi atau yang telah diolah menjadi suatu bentuk tetapi masih perlu diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Yang terakhir atau yang kelima, persediaan barang jadi atau finished good stock, yaitu persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual atau dikirim pada langganan. Jenis persediaan dalam suatu perusahaan menurut fungsi dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada batch stock atau lot size inventory, adalah persediaan yang diadakan karena kita membeli atau membuat bahan-bahan atau barang-barang dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah yang dibutuhkan pada saat itu. 2. Ada fluctuation stock, adalah persediaan yang diadakan untuk menghadap fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Yang ketiga ada anticipation stock, adalah persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang dapat dalam 1 tahun dan untuk menghadapi penggunaan, penjualan atau permintaan yang meningkat. Adapun macam-macam persediaan yaitu tergantung jenis perusahaan seperti bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, suku cadang, dan lain-lain. Pada perusahaan manufaktur umumnya mempunyai 3 jenis persediaan, yaitu bahan baku, yang kedua barang dalam proses, yang ketiga barang jadi. Secara umum, besar kecilnya inventory tergantung pada beberapa faktor, yaitu
lead time, yaitu lamanya masa tunggu material yang dipesan datang. 2. Frekuensi penggunaan bahan selama satu periode. Yang ketiga, jumlah dana yang tersedia. Yang keempat, daya tahan lama material. 1. Bahan baku dipengaruhi oleh perkiraan produksi, sifat musiman produksi dapat diambilkan termasuk, dan tingkat efisiensi penjadwalan pembelian dan kegiatan produksi. Yang kedua, barang dalam proses dipengaruhi oleh lamanya produksi, yaitu waktu yang dibutuhkan sejak saat bahan baku masuk ke proses produksi sampai dengan saat penyelesaian barang jadi. Yang ketiga, barang jadi, yakni persediaan ini sebenarnya merupakan masalah koordinasi produksi dan penjualan. Biaya inventory sebagian merupakan biaya variabel dan sebagian lainnya merupakan biaya tetap. Biaya inventory yang bersifat variabel adalah biaya yang berubah-ubah karena adanya perubahan jumlah inventory yang ada di dalam gudang. Biaya tersebut akan naik kalau kita meningkatkan jumlah persediaan yang disimpan. Adapun jenis biaya di antara lain adalah bentuk biaya modal yang ditanamkan dalam persediaan tersebut. Biaya asuransi persediaan, biaya atau upah buruh yang mengurusi penerimaan barang. Adapun biaya inventory yang bersifat tetap adalah elemen-elemen biaya inventory yang relatif tetap, dan jumlah totalitasnya dalam jangka pendek dengan tidak memandang adanya variasi yang normal dan jumlah persediaan yang disimpan. Ada 3 macam biaya yang berhubungan dengan inventory, pertama yaitu ordering cost atau biaya pesan atau pemasaran. Contohnya biaya pemesanan, setup cost, biaya pengiriman dan penanganannya atau bongkar muat, dan potongan harga karena jumlah pembelian besar. Yang kedua yaitu carrying cost atau biaya penyimpanan. Contohnya biaya gudang, asuransi, pajak kekayaan, biaya modal, dan penyusutan. Yang ketiga yaitu biaya persediaan pengaman. Contohnya kehilangan penjualan, kehilangan kepercayaan pelanggan, dan gangguan jadwal produksi. Economical Order Quantity atau EOQ adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal. Dalam menentukan besarnya jumlah pembelian yang optimal ini, hanya memperhatikan biaya variabel dari penyediaan persediaan tersebut, baik biaya variabel yang sifat perubahannya searah dan perubahan jumlah persediaan yang dibeli atau disimpan, maupun biaya variabel yang sifat perubahannya berlawanan dengan perubahan jumlah inventory tersebut. Reorder point adalah saat atau titik di mana harus diadakan pesanan lagi sedemikian rupa hingga kedatangan atau penerimaan material yang dipesan itu adalah tepat pada waktu, di mana persediaan di atas safety stock sama dengan 0. Dengan demikian, diharapkan datangnya material yang dipesan itu tidak akan melewati waktu sehingga akan melanggar safety stock. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.